Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sehobi elektronik yang mungkin barangkali ingin membuat lampu disco dari power amplifier ya. Jadi ini ada dua lampu untuk membuktikan bahwa lampu ini bukan lampu inverter ya. Jadi ini lampunya lampu samping yang keperuntukannya untuk tegangan 220. Nah, ini untuk menguji kebenarannya. Ini adalah ada lampu, itu lampu motor yang tegangannya 12 volt. Di sini ada power supply. Power supply ini untuk tegangan 12 volt saja. Jadi nggak bisa lebih ya Mas ya. Nah, mari kita uji apakah benar ini lampunya untuk tegangan 220, bukan lampu inverter. Nah, ini bukti lampu 12 volt. Nah, nanti untuk uji kebenarannya, lampu ini akan kami colok semi supply dengan tegangan 220 ini. Lalu kita pindahkan ke ini power supply yang tegangannya yaitu 12 volt ini, cuma 12 volt saja ya. Nah, mari kita hidupkan. Apa benar nih lampu ini bertegangan 220 karena sudah saya siapkan. Ini colokannya sudah saya masukkan di stop kontak tegangan 220 ini dari jala-jala ya, jala PLN. Lalu ini lampu itu membuktikan kebenarannya bahwa ini 12 volt. Ini 12 volt ya, ini 12 volt. Nah, nanti lampu ini akan kami suplai dengan tegangan 12 volt. Nyala enggak gitu ya. Kalau memang nanti enggak nyala, berarti lampu ini benar bertegangan 220. Ya, jadi nanti kita uji ke power amplifier nyala enggak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nyala ya Mas ya. Ini coba ini kita uji jadi kebenarannya gitu. Jadi videonya nggak bisa panjang-panjang ya, ini ya pendek-pendek aja, nanti dipotong-potong gitu ya. Ini dipotong-potong, tapi ini sudah videonya sudah kita buat ya. Nah, kita buat. Nah, persiapkan lampunya dan stop kontak, switchnya, power supply atau baterai aja lah, baterai yang 12 volt ya, untuk menguji ini bisa nyala atau enggak gitu ya. Nah, kalau memang nyala berarti di power amplifiernya itu seharusnya nyala. Tapi kalau memang ini benar nggak nyala di sini di apa namanya power supply ini, maka ini benar adanya lampu ini bertegangan 220 ya Mas ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau memang power amplifiernya mampu menghidupkan si lampu ini, maka ya itulah sebenarnya apa namanya yang kita buat instrumennya ini, bagaimana caranya lampu ini bisa nyala gitu ya. Nanti ada trik-triknya ya Mas, nanti kan akan buka rahasianya. Nah, seperti apa sih kok lampu ini bisa nyala gitu ya. Pastinya ini ada kelanjutannya gitu, jadi tidak sampai di sini saja itu ya. Jadi mari kita coba apakah benar lampu ini bertegangan 220. Nah, untuk membuktinya untuk membuktikan, nah, kita apa namanya kita buat di video kedua ya Mas ya, kedua. Sampai pada nanti akhirnya kita tes di power amplifier ini. Nah, di power amplifier ini ada nggak alat-alat yang lain yang ada gitu ya. Nah, pastinya nanti akan kita videokan gitu supaya tidak dianggap ada rekayasa gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti rahasianya akan tetap kami buka sehingga tahu, oh rupanya seperti itu saja gitu ya. Nah, arahnya kemana ini? Arahnya kalau seandainya kita membuat hiburan, misalkan oh mau membuat disco misalkan, oh bisa langsung dari power amplifier ini tanpa alat apapun misalnya. Nah, bisa itu terang Mas, terang banget ya. Jadi kalau untuk menerangi ruangan yang mungkin barangkali 6 kali 6 saya rasa cukup terang gitu. Apalagi ada dua lampu ya, ada dua lampu ini cukup terang gitu. Oke, kita cut dulu sampai di sini dulu, nanti akan kami videokan yang kedua. Baik, mari kita lanjutkan pembuktian bahwa ada
dua buah lampu ya, yang ini untuk bertegangan 220, bener enggak itu ya. Ini udah saya pada siapkan. Yang ini juga lampu 12 volt ya, 12 volt lampu pijar. Apakah benar nih lampu ini bertegangan 220? Mari kita uji juga ini apa betul lampu ini bertegangan 12 volt ini. Jadi suplainya dari ini ya Mas, dari power supply. Ini ada power supply-nya nih, sudah saya siapkan. Nah, mari kita coba ya supaya videonya nggak panjang-panjang karena nggak bisa di-share nih. Nah, itu ya kita hidupkan ini saklarnya. Nah, nah itu lampunya dua-duanya nyala nih ya. Ini nyala. Yang ini juga nyala. Karena dimasukkan di sini. Ini masukkan sini. Yang ini juga dimasukkan ke ini supply-nya dari PSU. Power supply yang ini kita masukkan langsung jala-jala ya Mas ya. Jadi tidak ada rekayasa ya Pak, lampunya ini adalah betul tegangan 220. Nah, nanti untuk memudahkan kita menguji, ini udah Pak siapkan, udah saya siapkan itu fitting, sama dulu ya. Menyiapkan fitting untuk nanti untuk menguji ini. Tapi ini saya diabaikan dulu. Kita taruh. Nah, mari kita tuh uji apa betul lampu ini nyala dengan tegangan 12 volt ya. Nah, mari kita copot nih, kita copot. Nah, lampunya ini nyala, cabut, mati ya. Nah, terus kita coba konekkan dengan ini, dengan susah juga ya buat videonya, gak ada kawannya. Ya ini, nah coba ini saya konekkan di sini. Nah, speed sini. Nah, ini juga kita cepetkan sini. Tuh bisa juga nih diri nih. Nah, jadi nggak nyala ya Mas ya. Ini jelas ini nggak nyala ini. Jadi ini nggak nyala. Nah, ini lampunya gimana nih? Putus kah? Ini kayaknya putus ini lampu ini. Waduh, putus enggak putus. Nah, jadi udah terkonek, lampu yang ini udah terkonek ke sini. Ini lampunya nyala, buktinya. Tapi lampu ini nggak nyala ya. Lampu ini nggak nyala. Berarti benar adanya bahwa lampu ini bukan lampu inverter ya Mas ya. Nah, ini. Jadi di sini nggak ada alat apa-apa nih ya. Ini sama dengan ini. Jadi di sini juga tidak ada alat apa-apa nih. Kabelnya yang kita gunakan kemarin. Oke, kita komai di sini. Berarti lampunya betul tegangan 220 ya. Jadi bukan tegangan 12 volt. Nah, ini udah terkonek nih. Dua-duanya udah terkonek ini. Nah. Jadi betul lampu ini nggak nyala ya. Nah, nggak nyala. Jadi udah kita komai dulu nih. Kita matikan, nanti kita pindahkan ke power amplifier itu. Nah, kira-kira lampu ini nyala nggak? Ya mudah-mudahan nyala sih ya. Tapi kalau nggak nyala ya nggak tahu Pak De. Ini mudah-mudahan nyala gitu ya. Karena ini udah saya connect langsung ke power amplifier, ke speaker, itu speakernya, itu juga speakernya, ini juga speakernya. Udah saya connect semua. Nah, sekaligus nanti lampu ini nyala nggak pada saat kita kasih musik gitu ya. Nah, jadi oke, itu aja rasa-rasa karena videonya nggak usah panjang-panjang nih Mas ya. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Yaitu kita siapkan itu power amplifiernya ya Mas ya. Ini power amplifiernya. Jadi di sini tidak ada alat apa-apa nih. Nggak ada. Cuman amplifier aja. Ini listriknya juga ngambil dari sini. Nanti akan nyalakan, berarti sudah nyala, ini nyala untuk sumber musiknya. Nah, di sini kita siapkan speakernya. Ini speakernya, ini bunyi nggak nanti speakernya itu. Terus di sini ada port untuk mengonekkan lampu nanti ya ini. Jadi ini ada koneknya.
ini Twitter sebenarnya, Twitter ya, Twitter, tapi nanti dimasukkan ke pot yang utama gitu. Ya, jadi itu intinya. Jadi tidak adanya, oh ada alat apa apa di sini ya, nggak ada. Jadi ini nggak ada hubungannya ke situ ya, ini cuma listriknya aja. Nah ini nggak ada hubungannya, nggak ada. Ini untuk power supply, ini kabel ngambil listriknya. Jadi nanti biar nggak dikira ada rekayasa. Tapi ini sebenarnya tujuannya untuk inspirasi ya mas, ya. Bukan untuk menyombongkan diri, nggak ada ya. Tapi siapa tahu ada yang mau bikin misalnya, nanti pada akhirnya nanti akan dibuka rahasianya. Seperti apa sih kok lampunya bisa nyala misalnya. Padahal ini kan langsung dicolokkan dari amplifier. Ini hanya untuk membuktikan bahwa bunyi ya, bunyi bukan khusus untuk lampu saja ya, bukan untuk khusus untuk lampu aja kan. Ini ada satu, ada colokkan satu. Di sini pun ngambilnya juga satu, ambilkan satu pot. Nah, itu. Nanti bisa, kalau memang kurang yakin nanti bisa kita pindahkan di antara satu 2 3 4. Ini kan ada 4 channel ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa di dalam ini juga nggak ada apa-apanya kecuali cuma out dari drivernya saja. Ya ini twitternya. Jadi, ini mau saya buka pun karena bautnya banyak banget ya mas ya. Bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 12 baut. Jadi males membukanya, jadi ya udahlah apa adanya aja ya gitu ya, karena di dalamnya juga adanya cuman speaker sama ini aja, sama kapasitor untuk menahan lajunya arus di situ ya. Supaya speakernya nggak oper gitu ya. Nah karena ini waktunya juga udah ajan, jadi kita komai dulu ya, nanti kita buktikan setelah zuhur gitu ya. Jadi ini lampunya udah disiapkan ya, yang kemarin lah ya, yang kita untuk nguji itu. Tapi fittingnya ini kebetulan ada gitu ya, ada di kota, dicari-cari ketemu. Jadi fitting yang kemarin mana ya, kemarin tuh nggak dipakai ya mas ya. Jadi dibuang tuh, kemana tadi tuh. Dari buang, jadi nggak dipakai. Karena itu pun bekas sebenarnya, bukan baru ya, bekas inverter betul memang, tapi udah itu di dalamnya udah rusak, dibuang itu. Karena juga nggak pernah menggunakan sih, nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi itu intinya, nanti kita habis zuhur kita buktikan nyala nggak ya lampu ini. Mudah-mudahan nyala sih ya mas. Nah, ini udah nyala ya, ini udah saya connect langsung, saya buatkan colokannya. Nah seperti ini. Jadi Pak belum bisa melanjutkan karena sudah waktunya zuhur ya mas ya. Kita komai dulu, nanti habis zuhur kita lanjutkan ya. Oke. Baik, mari kita lanjutkan membuat instrumen ya. Jadi bagaimana lampu itu bisa nyala itu ya. Di sini tidak ada letak apa-apa, kosong. Jadi tidak ada, ini pun nggak terhubung, nggak terhubung ke amplifier. Jadi di sini juga, nah itu kabel-kabelnya. Ini kabel yang masuk ke speaker ini ya, kita supaya bisa dengarkan lagu-lagunya ya mas ya. Ini, nah di situ juga ada tuh, ini speakernya 1 2 3 4. Nah jadi intinya ya, lampu itu bisa nyala juga, bisa musiknya juga bisa dengar. Nah ini colokannya, ini juga speakernya. Ya, speakernya ya. Nah, mari kita coba supaya panjang, videonya nggak panjang-panjang, nggak bisa di share ya. Ya, nah, ini lagunya.
lampunya nyala, juga multimeternya geraknya lebih dari 150 volt ya Mas ya. Karena kalau misalkan lampu multinya itu nggak bergerak sampai 100, lampu ini itu nggak bakal nyala karena ini lampu samping ya, tegangannya harus tegangan 220. Nah, kita coba isi lagu-lagu lagi ya. Ini kita lihat multinya tuh geraknya berapa volt gitu ya. Baik, kita lanjutkan eksperimen kita yang terkait dengan power amplifier ya, yang kita rakit didasari rumus ya. Terus ujinya sama apa aja ya yang bisa fungsi. Contohnya misalkan lampu aja bisa nyala ya Mas ya. Pastinya dengan alat-alat yang lain mungkin bisa nyala. Contohnya misalkan kipas angin. Nah, itu nanti bisa muter enggak gitu ya. Nah, mari kita coba. Nah, di sini sudah Pak D ini connect ya. Ini. Itu sudah dikonek dengan kipas angin. Ini kabelnya. Ini larinya itu colokkan ya. Ini cuma darurat aja karena supaya nampak nggak ada rekayasa nih ya. Ini nah sudah dihubungkan antara output power amplifier ke kipas angin nih. Nah ini kipas anginnya, mereknya Cosmos ini. Kipas ini kotor banget nih karena dipakai setiap hari pada waktu itu pada servisnya. Mari kita coba hidupkan. Ini power amplinya udah hidupkan, power amplinya pilotnya sudah dihidupkan, baru kita hidupkan musiknya aja dulu ya Mas ya. Nah ini udah kita tunggu lagunya. Udah kita buktikan bukan hanya sekedar lampu saja yang nyala, tetapi kipas pun mampu diputar oleh output power amplifier. Nah itu hasil rakitan yang kita dasari rumus ya Mas ya. Jadi rumusan itu sangat penting kita ketahui agar kita merakit itu bisa mendapatkan daya yang dahsyat gitu ya. Nah itu contohnya tadi suara-suara yang sudah diperdengarkan itu sangat-sangat luar biasa ya, apalagi kalau untuk outdoor itu memang penting sekali gitu ya, kita dasari rumus sehingga suara itu tidak muter aja di tempat gitu ya Mas ya. Oke, jadi itu intinya. Jadi nanti mari kita singkap rahasianya seperti apa sih kita merakit power amplifier itu ya. Oke, sedulurku semuanya, telah sama-sama kita dengarkan ya penjelasan dari guru besar kita semua bahwasanya output power ampli bisa untuk menghidupkan lampu ya, lampu 220 volt AC yang kapasitas tegangan masuknya ya, dan juga kipas yang kapasitas tegangan masuknya yaitu 220 volt AC. Jadi wah sangat mantul sekali ya. Jadi teman-teman semuanya terus simak video ini karena nanti akan saya upload untuk cara-caranya ya. Gimana sih kok bisa sampai bisa menghidupkan lampu dan lain-lain gitu ya. Karena di dalam video ini tidak ada rekayasa sedikit pun ya. Maksudnya tidak ada inverter sebagai pembantu ataupun apapun itu untuk menggerakkan atau menghidupkan lampu maupun kipas itu tadi, enggak ya. Akan tetapi ini real dari output
speaker itu tadi ya. Jadi kenapa? Jadi lampu yang digunakan itu bukan lampu pijar ya. Jadi lampu pijar itu akan mengeluarkan cahaya karena adanya arus listrik yang masuk melalui filamen ya. Filamen kemudian memanas dan akhirnya menghasilkan cahaya. Itu untuk lampu pijar ya. Kan tetapi di sini yang digunakan yaitu lampu ini ya apa? Lampu CFL ya, lampu CFL atau biasanya ada banyak seri sih ya. Ada lampu yang jenisnya esensial dan juga ada ulir dan juga ada yang jenis ulir itu yang tornado itu ya, yang digunakan oleh guru besar kita ya sebagai eksperimen itu tadi. Itu adalah lampu yang jenisnya ulir ya atau tornado biasa disebut ya. Nah itu sangat beda dengan lampu pijar ya teman-teman. Kalau lampu pijar itu kan apabila ada tegangan masuk, arus listriknya masuk, maka melalui filamen itu tadi setelah itu kemudian memanas dan menghasilkan cahaya ya teman-teman ya. Jadi itu tegangannya adanya arus listrik yang masuk melalui filamen itu tadi. Tapi kalau misalkan lampu CFL ini, jadi di dalam lampunya itu ada suatu rangkaian ya teman-teman ya. Jadi ada suatu rangkaian yang mana rangkaian tersebut akan bekerja pada tegangan 220 atau 110 sampai dengan 220 seperti itu ya. Itu akan bekerja di tegangan tersebut. Jadi bisa dijadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman ingin coba. Jadi tetap teman-teman simak-simak terus video saya karena ini baru untuk pengecekan ya, maksudnya hasil eksperimennya nanti akan dibuatkan juga untuk caranya kok bisa sih itu seperti apa sih ACC-nya digunakan, apa sih power ampli-nya digunakan. Nah seperti itu ya, nanti akan dijelaskan semuanya. Dan nanti box power ampli pun insya Allah kalau memang nanti ada waktu akan dibuka dan dijelaskan juga seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya semoga menjadikan suatu inspirasi. Tidak lain postingan ini diposting saya upload ya, tidak lain hanya untuk inspirasi teman-teman semuanya ya. Bukan berarti untuk yang lain-lainnya, enggak ya. Ini hanya untuk inspirasi hasil rumusan itu tadi. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mendapatkan suatu kebaikan untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dari yang saya dapat sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.